Dan untuk membahas fenomena perdagangan anak di bawah umur yang masih kerap terjadi di Indonesia, sudah bergabung bersama News Siang Komisioner KPAI Ibu Retno Listiarti. Selamat siang Ibu Retno. Selamat siang. Baik, Ibu Retno, kita tahu faktor ekonomi menjadi faktor utama terjadinya perdagangan anak di bawah umur. Apakah ada faktor-faktor lain yang menjadikan kasus ini sangat sulit untuk dihentikan? Iya, kalau berdasarkan data ya, kalau di Januari sampai dengan Mei 2021 saja, sebenarnya polisi itu sudah mengungkap begitu banyak praktek-praktek prostitusi dan anak dilacurkan. Mungkin kasus ini mirip ya, karena selain eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun sosial, anak juga diduga akan diperdagangkan. Tadi dengan keterangan bahwa nggak ada anaknya dan nggak tahu di mana, itu kan ada upaya akan dipindah, artinya akan dijual gitu ya. Nah kemudian juga kasus macam ini sudah terungkap itu sampai 500 korban ya kalau tahun ini. Dan dari 500 korban itu sekitar 30-40%-nya adalah usia anak. Ini kan usianya 16 tahun ya, jadi kemungkinan ya, kami tidak tahu karena kita juga belum mendalami ya, belum berkoordinasi dengan kepolisian. Tetapi kalau nanti sudah tertangkap, tadi sudah dibilang tertangkap, tentu kita bisa koordinasi karena korbannya anak. Nah kalau berdasarkan ini sebenarnya bisa ditelusuri ya, apakah anak ini tiba-tiba ke sana tuh dengan cara apa? Kalau yang di dalam kasus prostitusi online itu kan modusnya dipacari ya, dipacari oleh mucikari, kemudian dia juga dicabuli, pada saat dicabuli direkam ya dengan dengan handphone gitu, divideokan, lalu setelah itu diancam kalau tidak mau menuruti apa yang dimaui pelaku, maka dia itu akan disebar video itu. Nah ini yang sebenarnya praktek yang terjadi. Kalau kasus ini nampaknya ya saya duga nih mau cari kerjaan. Nah kemudian ternyata kasusnya seperti ini gitu ya. Jadi anak korban ini ternyata tadi disekap, bahkan sempat di lemari tadi ya ketika dicari, dan juga mengalami kekerasan. Berarti kan korban sebenarnya melawan gitu ya. Apa yang akan terjadi pada dirinya tuh dia lawan gitu, dan itu kemudian berhasil gitu ya. Dengan dia meminjam handphone ya kalau nggak salah, dengan orang yang akan mengencani dia gitu ya. Ini kan artinya memang ada dugaan kuat dia akan dieksploitasi secara ekonomi dan seksual. Baik. Apa yang harus dilakukan Bu Retno oleh anak-anak tersebut yang awalnya mungkin dijanjikan sebuah pekerjaan, namun pada akhirnya ternyata akan dieksploitasi, Bu Retno? Iya, ini kasusnya memang kalau tahun ini saja cukup tinggi ya, 60%. Memang korban yang anak dilacurkan atau prostitusi melalui prostitusi online maupun tidak, itu jumlah yang sekolah itu 60%. Jadi anak itu dalam kondisi sekolah, jadi dia dijebak kan, itu memang kondisinya. Tapi 40% itu putus sekolah. Nah yang putus sekolah ini sebenarnya mencari kerja. Nah jadi ini kalau mau melihat pola ini, maka ada dua hal yang mesti diantisipasi gitu. Yang pertama adalah untuk anak-anak yang masih anak dan akan menjadi pekerja anak ya, untuk membantu mungkin ekonomi keluarga gitu ya, misalnya kasus-kasus seperti itu. Nah ini penting untuk tidak mudah melepas begitu saja, apalagi dengan iming-iming gaji besar yang nggak masuk akal. Itu harus dicurigai. Tapi kalau untuk anak-anak ini kan sekarang semuanya belajar dari rumah. Nah kemudian mereka tuh online-nya adalah internet tuh benar-benar dia gunain. Nah di sini ada kemudian jadi kenalan dengan predator anak. Nah lalu kenalan, akhirnya kok temu darat, kemudian dipacari ya setelah berbulan-bulan pendekatan, kemudian temu darat. Nah ketika ketemu itu ternyata langsung diculik dan mengalami pemerkosaan ya, artinya dicabuli gitu. Nah ini kalau menggunakan ini seharusnya berlapis ya, pasal-pasal yang digunakan termasuk kasus anak ini. Anak ini mengalami kekerasan tadi, penganiayaan, bisa kasus penganiayaannya kena, kemudian upaya untuk tadi ya memperdagangkan, hendak mencoba menjual gitu ya. Nah ini juga yang bisa digunakan dalam pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke, Bu Retno, menurut pandangan dari KPAI sendiri, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam menumpas sindikat perdagangan anak di bawah umur? Ya ini sebenarnya faktor keluarga juga perannya besar ya. Artinya gini loh, negara itu sudah hadir dengan berbagai regulasi, termasuk misalnya kepolisian itu ya, kami mengapresiasi sekali karena
cybercrime-nya polisi itu melakukan patroli cyber secara terus-menerus sehingga terungkap perdagangan yang melalui media online ini. Yang kedua, itu artinya negara udah hadir. Nah, yang perlu hadir lagi sebenarnya adalah orang tua, keluarga. Jadi anak-anak yang mengalami terjebak dalam prostitusi online dengan modus dipacarin oleh pelaku itu ternyata mereka adalah anak-anak yang gundah gitu. Jadi mereka di media sosial curhat problem yang dia alami di rumah, kemudian ditangkap oleh predator anak, didekati gitu ya. Nah, lagi butuh kasih sayang, tiba-tiba ada orang yang memperhatikan. Nah, ini kejebak. Jadi penting sebenarnya dalam kondisi ini, kita memang stres ya, kondisi pandemi. Tapi anak-anak kita tentu jauh lebih tertekan. Jadi penting tetap menjaga harmonisasinya ya di keluarga, dan keluarga tuh harus hangat menjadi tempat bagi anak yang nyaman, sehingga dia nggak perlu cari tempat lain. Nah, itu juga peran keluarga di sini menjadi sangat penting gitu ya, termasuk mereka yang cari kerja tadi ya, itu juga penting bagaimana keluarga tidak mudah melepas anak, apalagi dengan iming-iming gaji besar. Baik, singkat saja Bu Retno, terakhir mungkin Bu Retno, apa yang harus dilakukan karena ada penyiksaan di peristiwa yang terakhir ini? Apa yang harus dilakukan oleh korban selain lapor ke polisi? Yang pertama tentu tadi sudah lapor secara hukum ya, nanti polisi juga akan membantu rehabilitasi psikologis dengan membantu lembaga layanan. Tapi nanti KPAI juga bisa melakukan pengawasan baik kepada kepolisian maupun nanti memastikan anak mendapatkan hak rehabilitasi psikologisnya maupun hak rehabilitasi medis yang semuanya menjadi tanggungan bagi pemerintah daerah. Jadi lembaga layanan di daerah wajib memenuhi ini berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Nanti kami akan memastikan itu. Baik, peran keluarga juga penting ya dalam kasus ini, dan yang terpenting dalam upaya menangani perdagangan anak manusia selain regulasi dari pemerintah, peran keluarga sangatlah penting. Terima kasih Ibu Retno sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.